Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Pelajaran Agama, yang mana akan jelaskan oleh saya sendiri Sugianto, kemudian samping kanan saya Rendia Oktatriansa, samping kanan Rendia Oktatriansa Kartika, samping kiri saya Widya, dan samping kiri lagi Nurhaliza Hamra. Saya Raul Febrianto akan menjelaskan materi yang berjudul tentang prodeo. Istilah prodeo merujuk pada layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara gratis, terutama kepada individu yang tidak mampu membayar biaya hukum. Prodeo berasal dari kata Latin pro deo, yang berarti untuk Tuhan, mengimplikasikan bahwa layanan ini diberikan sebagai bentuk amal atau pengabdian. Konsep dan prinsip prodeo: akses dan keadilan. Prinsip utama prodeo adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tanpa memandang finansial. Hal ini penting untuk menjaga kesetaraan di depan hukum. 2. Bantuan hukum. Prodeo melibatkan berbagai bentuk bantuan hukum, termasuk nasihat hukum, representasi di pengadilan, penyusunan dokumen hukum, dan bantuan lainnya yang berkaitan dengan proses hukum. Ketiga, hak asasi manusia. Di banyak negara, akses terhadap bantuan hukum dianggap sebagai hak asasi manusia. Konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menekankan pentingnya bantuan hukum untuk memastikan hak atas peradilan yang adil. Implementasi prodeo. 1. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Di banyak negara, terdapat organisasi atau lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan layanan hukum prodeo. Di Indonesia misalnya, ada lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. 2. Pengacara pro bono. Banyak pengacara yang secara sukarela memberikan layanan hukum gratis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Layanan pro bono ini sering dikoordinasikan oleh asosiasi atau firma hukum. Ketiga, pendanaan pemerintah. Beberapa negara menyediakan dana khusus untuk program bantuan hukum prodeo. Dana ini biasanya dialokasikan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga bantuan hukum dan pengacara pro bono memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Prosedur untuk mendapatkan bantuan prodeo. Yang pertama, permohonan. Individu yang membutuhkan bantuan hukum biasanya harus mengajukan permohonan. Permohonan ini mencakup bukti ketidakmampuan finansial dan penjelasan mengenai masalah hukum yang dihadapi. Kedua, penilaian. Setelah permohonan diajukan, lembaga atau pengacara yang bersangkutan akan menilai apakah pemohon memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum prodeo. Kriteria ini bisa berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan jenis kasus. Ketiga, pengajuan pengacara. Jika permohonan disetujui, pemohon akan diberikan pengacara yang akan menangani kasus mereka tanpa biaya. Pengacara ini bisa berasal dari lembaga bantuan hukum atau dari pengacara yang bekerja secara pro bono. Tantangan dalam implementasi prodeo. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Lembaga bantuan hukum seringkali mengalami kekurangan dana dan sumber daya yang dapat membatasi jumlah kasus yang dapat mereka tangani. Kedua, kesadaran publik. Tidak semua orang yang membutuhkan bantuan hukum mengetahui adanya layanan prodeo, sehingga program ini harus disosialisasikan dengan baik. Ketiga, kualitas layanan. Ada kekhawatiran bahwa layanan hukum prodeo ini mungkin tidak selalu sebaik layanan yang dibayar, terutama jika pengacara pro bono memiliki beban kerja yang tinggi atau kurang pengalaman dalam jenis kasus tertentu. Pengajuan berperkara secara prodeo. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat. Kedua, meja 1, membuat SKUM RP0 dan menyerahkan kepada pemohon.
Ketiga, pemohon menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada kasir. Keempat, kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan atau permohonan bersama SKUM kepada pihak. SKUM RP0 tetap dicatat di dalam kolom penerimaan buku jurnal dan buku induk. Meja 2, mencatat data perkara tersebut di dalam register perkara dan diproses lebih lanjut sesuai prosedur. Setelah majelis hakim menerima berkas dari ketua pengadilan Mahkamah Syariah, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil mengenai ketidakmampuannya. Kesimpulan dari Prodeo merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan merata, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari keuangan mereka, memiliki akses yang sama ke keadilan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberadaan Prodeo membantu menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Saya Nurhani Sahabra ingin menjelaskan tentang persiapan sidang. A. Penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim merupakan suatu proses di mana pengadilan menetapkan panel hakim yang akan mengadili suatu perkara. Majelis hakim biasanya terdiri dari beberapa hakim yang dipilih berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku. Proses ini penting karena keputusan yang diambil oleh majelis hakim akan mempengaruhi hasil dari suatu persidangan. Proses penetapan majelis hakim harus memastikan keadilan, independensi, dan integritas dalam sistem peradilan. Dalam penetapan majelis hakim, ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan majelis hakim dipilih oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam menetapkan majelis hakim, dan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Yang kedua, penetapan majelis hakim ditandatangani oleh ketua dan dihubungi stempel Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Yang ketiga, dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis hakim ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Yang keempat, jika ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah berhalangan melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior. Yang kelima, susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, ketentuan ketua majelis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketua dan wakil ketua pengadilan agama dan mahkamah syariah selalu menjadi ketua majelis. Yang kedua, ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim. Yang ketiga, 3 orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan. Yang ketujuh, untuk memeriksa perkara tertentu, ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah. Yang kedelapan, majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita. Dan yang terakhir, penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. Terima kasih. Saya Randy Oktatriansa. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul penunjukan panitera pengganti. Panitera pengganti adalah seorang pejabat pengadilan yang memiliki tugas utama membantu hakim dalam berbagai aspek administrasi hakim dan teknik selama proses persidangan. Tugas ini mencakup pencatatan jalannya persidangan, penyusunan berita acara sidang, persiapan dokumen pengadilan, pengelolaan bukti, serta membantu dalam pembuatan putusan hakim. Panitia pengganti berperan penting dalam memastikan kelancaran dan keakuratan proses peradilan.
Satu, mencatat peran peran panitia pengganti. Satu, mencatat jalannya persidangan. Salah satu tugas utamanya seorang panitia pengganti adalah mencatat seluruh proses persidangan dengan detail. Ini mencakup semua aspek persidangan, mulai dari pembuktian sidang, presentasi bukti, kesaksian para saksi, argumen dari kedua belah pihak, hingga keputusan atau vonis yang diberikan oleh hakim. Catatan ini harus akurat dan lengkap karena akan digunakan sebagai referensi resmi dalam kasus tersebut. Selain itu, catatan persidangan ini juga penting jika ada banding atau peninjauan kembali atas putusan yang diambil. Yang kedua, menyusun berita acara persidangan. Berita acara sidang adalah dokumen resmi yang merangkum semua yang terjadi dalam sidang. Panitia pengganti bertanggung jawab untuk menyusun berita acara ini. Setelah setiap sidang, dokumen ini mencakup informasi tentang waktu dan tempat sidang, identitas para pihak yang terlibat, kronologi persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan keputusan yang diambil oleh hakim. Berita acara ini kemudian disimpan sebagai arsip dan menjadi bagian dari dokumen resmi pengadilan. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen pengadilan. Panitia pengganti juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk jalannya persidangan ini, termasuk surat panggilan untuk para pihak yang terlibat, pemberitahuan tentang jadwal sidang, dan surat putusan. Panitia pengganti harus memastikan bahwa semua dokumen ini disiapkan dengan benar dan disampaikan tepat waktu pada pihak yang bersangkutan. Yang keempat, membantu hakim. Sebagai asisten hakim, panitia pengganti membantu dalam berbagai tugas administrasi dan logistik. Mereka memastikan bahwa semua kebutuhan hakim selama persidangan terpenuhi, seperti penyediaan dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa ruang sidang siap digunakan. Yang kelima, menyiapkan dan mengelola bukti. Pengelolaan bukti adalah tanggung jawab panitia penting lainnya yang di panitia pengganti. Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola semua bukti yang diajukan selama persidangan ini. Ini termasuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut disimpan dengan aman dan terorganisir dan dengan baik. 6. Berkomunikasi dengan para pihak. Salah satu tugas di atas panitia pengganti juga berperan dalam komunikasi antara pengadilan dan para pihak yang terlibat dalam kasus. Mereka mungkin harus menjawab pertanyaan dari pihak-pihak tentang prosedur pengadilan, jadwal sidang, dan status dokumen. 7. Menyusun putusan hakim. Meskipun putusan akhir adalah wewenang hakim, panitia pengganti sering kali membantu dalam penyusunan putusan hakim. 8. Administrasi dan manajemen pengadilan. Panitia pengganti juga terlibat dalam tugas-tugas administrasi umum di pengadilan. Ini bisa termasuk pengelolaan jadwal sidang, pemeriksaan catatan pengadilan, dan koordinasi dengan departemen lain dalam pengadilan. Mereka juga harus memastikan bahwa semua catatan pengadilan disimpan di arsip sesuai dengan putusan yang berlaku. Saya Kartika akan menjelaskan penetapan hari sidang. Penetapan hari sidang adalah proses administratif yang dilakukan oleh pengadilan untuk menetapkan tanggal, waktu, dan tempat di mana suatu perkara akan dipersidangkan. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, perkara yang sudah ditetapkan majelis hakim segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Yang kedua, pengajuan permintaan sidang. Biasanya salah satu pihak dalam perkara, biasa penggugat atau tergugat, mengajukan permintaan untuk diadakan sidang
Permintaan ini biasanya diajukan melalui berbagai cara termasuk surat resmi kepada pengadilan atau melalui sistem pemesanan sidang yang ada di pengadilan. Yang kedua, Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selama-lamanya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selama-lamanya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. Yang keempat, dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Yang kelima, jika tergugat atau termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan. Kelima, dalam menetapkan hari sidang, dimusyawarahkan dengan para anggota majelis hakim. Yang ketujuh, setiap hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing. Kedelapan, daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh panitera pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. Kesembilan, atas pemerintah Ketua Majelis Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja 2 dengan menggunakan lembar instrumen. Ke-10, petugas meja 2 mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku perkara register. Ke-11, konfirmasi kehadiran pihak-pihak yang menerima pemberitahuan akan diminta untuk mengonfirmasi kehadiran mereka dalam sidang pada tanggal yang ditentukan. Ke-12, pelaksanaan sidang pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Sidang akan dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya Widya Filia akan menjelaskan judul pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau proses hukum dipanggil untuk hadir di pengadilan atau lembaga hukum yang bersangkutan. Pemanggilan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan keterangan, mempertahankan diri atau menyampaikan argumen dalam rangka menyelesaikan perkara atau masalah hukum yang sedang dihadapi. Atas perintah Ketua Majelis Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi atau patut. Dalam pemanggilan para pihak biasanya dilakukan melalui surat pemanggilan resmi yang diterbitkan oleh pengadilan atau lembaga hukum yang berwenang. Surat pemanggilan tersebut berisi informasi tentang waktu, tempat, dan tujuan pemanggilan serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang dipanggil. Jika para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat pemanggilan diserahkan kepada lurah kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama atau mahkamah syariah di mana para pihak berada, dan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diminta dalam bantuan tersebut harus segera mengirim relasi kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang diminta bantuan. Surat pemanggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampirin salinan surat gugatan. Jurusita pengganti harus memberitahu kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan
jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan dalam sidang. Penyampaian salinan gugatan dan memberitahu pada tergugat dapat mengajukan jawaban lisan atau tertulis. Tersebut harus ditulis dengan jelas dalam panggilan. Jika tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan melalui bupati atau wali kota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dalam hal ini, jika salah satu dari para pihak yang dipanggil suatu perkara atau proses hukum meninggal dunia, jika para pihak itu ialah penggugat, maka penggugat bisa dilakukan oleh keluarga atau ahli waris dapat mengambil alih posisinya sebagai penggugat. Dan jika itu tergugat pihak yang meninggal, maka proses hukum biasanya akan dihentikan terhadap pihak yang meninggal. Namun, jika terdapat pihak lain yang tanggung jawab atas hak-hak atau kewajiban hukum pihak yang meninggal, maka pengadilan dapat diminta pihak tersebut untuk mengambil alih posisi tersebut sebagai tergugat. Jika pihak yang meninggal ialah sebagai saksi, maka saksi atau ahli yang dipanggil untuk memberikan kesaksian biasanya akan dicari saksi lain atau ahli yang lain dalam menggantikan proses pihak yang meninggal tersebut. Maka panggilan disampaikan kepada para ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa lurah atau lurah. Terdapat pasal 350 ayat 2 hajar atau pasal 718 ayat 2. Sekian paparan materi dari kami. Untuk salah kata dan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.